Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki video seri ke-14. Bagi yang baru menonton video ini, silakan ditonton mulai dari seri pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu adalah agama paling logis. Begitu juga jika Anda yang saat ini bukan beragama Islam namun ingin tahu Islam itu apa dan bagaimana adanya, saya anjurkan juga untuk mulai menontonnya dari video seri pertama. Di video sebelumnya, edisi ke-13, kita membahas fenomena kemunculan ateisme dan agnostik yang terus berkembang pesat akhir-akhir ini. Terlihat juga bahwa wilayah berkembang pesatnya ateis dan agnostis ini ternyata di wilayah negeri-negeri yang mayoritas penduduknya dari agama-agama yang bukan Islam. Kali ini di video ke-14 ini kita akan tampilkan data akurat yang semakin membuktikan bahwa kemunculan ateis dan agnostik ini secara pesat memang dari wilayah negeri yang penduduknya mayoritas beragama selain Islam. Untuk bahan kupasan kita kali ini, saya akan ambilkan dari video yang ini ya, yang berjudul 35 Countries That Losing Their Religion. 30 negara yang kehilangan agama mereka. Linknya saya cantumkan di deskripsi, bisa ditonton langsung untuk membuktikan kebenarannya. Video ini berbahasa Inggris ya, dan diupload oleh Informative Data yang adminnya adalah Informative Scientist atau ahli keilmuan informatika. Ini diupload baru sekitar 5 bulan yang lalu. Sesuai dengan judulnya, video ini berisi informasi tentang 35 negara yang menurut Gallup International Survey, di negara-negara ini penganut agama di antara penduduknya terus menyusut. Menyusutnya karena apa? Salah satu yang terutama menyusutnya karena mereka meninggalkan agamanya dan jadi ateis ataupun agnostik. Ini berdasarkan hasil Gallup International Survey di tahun 2022. Negara mana saja? Di sini saya tidak akan menampilkan videonya secara menyeluruh ya, karena khawatir akan terkena copyright. Saya hanya akan menampilkan data-datanya dengan tampilan screenshot saja. Untuk membuktikan bahwa data yang saya tampilkan asli, tidak saya rubah-rubah, silakan langsung tonton videonya di link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Kita langsung saja paparkan 35 negara tersebut. Mulai dari nomor yang paling bawah, nomor 35, yaitu negara Ireland atau Irlandia, sebuah negara di Eropa. Saat ini di Irlandia terdapat 72% warga beragama Kristen. Angka ini menurun dari tahun 1990 di mana warga Irlandia itu 95%-nya penganut agama Kristen. Bayangkan hanya dalam kurun waktu 34 tahun terjadi penyusutan 25% penganut agama Kristen di sana. Kemana mereka? Ternyata 16,4% menyatakan diri mereka sekarang tidak beragama. Apakah itu ateis ataupun agnostik. Selebihnya kemungkinan besar pindah ke agama lainnya. Nomor 34, Slovakia. Juga di Eropa. Saat ini 60,9% warga Slovakia beragama Kristen. Ini menyusut dari 73% di tahun 1990. 33,1% warganya menyatakan diri mereka tidak beragama, jadi ateis ataupun agnostik. Selebihnya kemungkinan berpindah ke agama lainnya. Nomor 33, Italia. Juga di Eropa. Saat ini 66,6% warganya beragama Kristen, menyusut dari 84% di tahun 1990. 26,1% warganya menyatakan diri mereka tidak beragama, alias ateis atau agnostik. Selebihnya mungkin berpindah ke agama lain. Nomor 32, Taiwan di Asia. 11,5%-nya menganut Taois, menurun drastis
dari 63,2% di tahun 1990. 23,5% warganya menyatakan diri tidak beragama. Selebihnya pindah ke agama lainnya. Nomor 31 Austria. Kembali di Eropa ya. 65,8% penduduknya saat ini beragama Kristen, menyusut dari 85% di tahun 1990. 23,4% menyatakan diri tidak beragama alias ateis atau agnostik. Selebihnya mungkin pindah ke agama lain. Nomor 30 India di Asia. 65,2% warganya beragama Hindu, turun dari 76,6% di tahun 1990. 1,3% warganya tidak beragama alias ateis maupun agnostik. Mengingat jumlah penduduk India yang saat ini sudah sekitar 1,4 miliar jiwa, maka angka 1,3% itu angka yang cukup besar. Bisa sekitar 17 juta orang. Nomor 29 Jepang di Asia. 44,8% warganya beragama Shinto, menyusut dari 53% di tahun 1990. Juga sebagian besar lainnya beragama Buddha. Saat ini 19,6% penduduknya kini menyatakan dirinya tidak beragama. Nomor 28 Polandia. 67,7% beragama Kristen saat ini, menyusut dari 94,2% di tahun 1990. 8,3% warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 27 Amerika. Di benua Amerika, 63,1% warganya saat ini beragama Kristen, menyusut dari 77,1% di tahun 1990. 28,7% warganya tidak beragama. Nomor 26 Jamaika. Ini juga di benua Amerika, 60,7% penduduknya beragama Kristen saat ini, menyusut drastis dari 89,7% di tahun 1990. 29,1% warga Jamaika tidak lagi beragama. Nomor 25 Slovenia di Eropa. 48,9% saat ini beragama Kristen, menurun dari 75% di tahun 1990. 23,9% warganya tidak beragama. Nomor 24 Costa Rica di benua Amerika. 68% beragama Kristen saat ini menyusut dari 92,1% di tahun 1990. 29,1% warganya menyatakan dirinya tidak beragama. Nomor 23 Kanada di benua Amerika. 45,8% warganya beragama Kristen saat ini, menurun tajam dari 82,3% di tahun 1990. 39,3% warganya tidak lagi beragama. Nomor 22 Hungaria di Eropa. 40,3% warganya kini beragama Kristen, menurun tajam dari 92,3% di tahun 1990. 15,8% warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 21 Finlandia di Eropa. 60% warganya beragama Kristen, menyusut dari 88,7% di tahun 1990, dan 36,1% warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 20 Chili di benua Amerika. 49,7% penduduknya Kristen, menurun hampir separuh dari 92,7% di tahun 1990. 40,6% dari warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 19 Spanyol di Eropa. Saat ini warganya 55,7% beragama Kristen, menyusut dari 81,9% di tahun 1990. Dan 37,9% warganya saat ini menyatakan diri tidak beragama. Nomor 18 Uruguay di benua Amerika. 38,8% warganya saat ini menganut Kristen, menyusut drastis dari 63,2% di tahun 1990, dan 56,5% warganya menyatakan diri tidak beragama. Luar biasa, lebih separuh penduduknya sudah tidak beragama. Nomor 17 Swiss di Eropa. 57,8% warganya saat ini beragama Kristen, menyusut dari 89% di tahun 1990.
31,3% warganya menyatakan diri tidak beragama alias ateis atau agnostik. Nomor 16, Luxembourg. Di Eropa, 52,1% warganya saat ini beragama Kristen, menyusut secara drastis dari 98,5% di tahun 1990. 39,1% warganya menyatakan diri tidak beragama saat ini. Wow. Nomor 15, Belgia. Di Eropa, 40,5% saat ini beragama Kristen, menyusut dari 66,2% di tahun 1990. 46,2% warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 14, Prancis. Di Eropa, 39,1% warganya beragama Kristen, menyusut dari 73,4% di tahun 1990, berkurang hampir separuh dalam 30 tahun. Dan 42,9% warganya menyatakan dirinya tidak beragama. Nomor 13, Jerman. Di Eropa, 42,3% warganya beragama Kristen, menyusut dari 72,2% di tahun 1990, dan saat ini 44,2% menyatakan tidak beragama, hampir separuh dari penduduknya. Nomor 12, Inggris. Di Eropa, 40,7% warganya beragama Kristen, menyusut hebat dari 79% di tahun 1990, dan saat ini 41,9% warganya tidak lagi beragama. Nomor 11, Wales. Di Eropa, 40,6% warganya beragama Kristen, menyusut lebih dari setengahnya, dari 84% di tahun 1990. 49,5% warganya menyatakan diri tidak beragama. Nomor 10, Australia. 36,2% warganya beragama Kristen, menyusut separuh dalam kurun waktu 30 tahun, dari 72,5% di tahun 1990. Mungkin 30 tahun mendatang akan lenyap di negara ini agama Kristen. 46,7% warganya menyatakan diri mereka tidak beragama. Nomor 9, Skotlandia. Di Eropa, 36,4% warganya beragama Kristen, menyusut lebih dari separuh dari 78,4% di tahun 1990, dan 50,8% saat ini, atau separuh dari warganya menyatakan diri tidak lagi beragama. Nomor 8, Korea Selatan. Di Asia, 22,2% beragama Kristen dan sebagian besar lainnya beragama Buddha. 60,5% warganya saat ini tidak beragama, yang berarti mereka meninggalkan agama Buddha. Kristen walaupun turun, tapi hanya sekitar 2% saja. Nomor 7, Selandia Baru. 32,8% warganya beragama Kristen, menyusut lebih dari separuh dari 67% di tahun 1990. 56,5% warganya menyatakan diri tidak beragama, lebih dari setengahnya. Wow. Nomor 6, Swedia. Di Eropa, 50,7% warganya beragama Kristen, menyusut dari 74,4% di tahun 1990, dan 30% warga Swedia menyatakan diri mereka tidak beragama. Nomor 5, Cina. Di Asia, 23,5% beragama Sains, 15,7% Buddha, 49% menyatakan tidak beragama. Nomor 4, Belanda. Di Eropa, 23% beragama Kristen, turun secara drastis dari 61,3% di tahun 1990, dan 59,4% penduduknya saat ini menyatakan diri tidak beragama. Nomor 3, Estonia. Di Eropa, 25,6% beragama Kristen, menyusut dari 39,6% di tahun 1990, dan 59,6% warganya menyatakan diri tidak lagi beragama. Nomor 2, Cekoslovakia. Di Eropa, 10,9% warganya beragama Kristen, menyusut parah sekali dari 42,7% di tahun 1990. Sudah hampir punah Kristen di negeri ini. Dan 63% warganya menyatakan diri tidak lagi beragama, hampir 2/3 dari jumlah warganya. Nomor 1, Korea Utara. Di Asia, 71,7% warganya menyatakan diri tidak beragama. Hal ini disebabkan adanya pemerintahan komunis di sana yang cenderung melarang adanya agama. Itu dia 35 negara yang menurut survei Gallup Internasional, jumlah penganut agama di negaranya menurun, dan sebaliknya jumlah mereka yang tidak beragama meningkat.
Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan di sini. Pertama, di Eropa, Australia, dan Amerika, penurunan jumlah orang beragama ini terjadi di negara mayoritas beragama Kristen. Karena memang Kristen adalah agama utama di 3 benua ini. Ya. Untuk Asia, penurunan jumlah penganut agama ini terjadi di Asia Timur saja. Cina, Korea Selatan dan Utara, Jepang, dan Taiwan. Di negeri-negeri ini, mayoritas penduduknya beragama Shinto, Sens, dan Buddha. Selain di wilayah itu, di Asia ada juga di India, yaitu di Asia Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Seluruh wilayah itu dari 35 negara ini tidak ada satupun negara mayoritas beragama Muslim. Padahal saat ini ada lebih dari 50 negara di dunia ini yang mayoritas Muslim. Fenomena ateisme dan juga agnostik yang semakin meningkat jumlahnya ini tidak ditemukan terjadi di satupun negeri-negeri mayoritas Muslim. Ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh ISSP di International Social Survey Program. Ya. Di sini terlihat data mereka yang saat ini ateis dan agnostik itu berasal dari penganut agama apa. Ya. Kolom pertama di sini disebut religion raised in. Artinya agama di mana mereka dibesarkan atau agama orang tua mereka. Terlihat mereka yang dibesarkan dari agama Nasrani menjadi penyumbang ateis dan agnostik terbesar sampai 58,34%-nya. Lebih dari separuh ateis dan agnostik ini terlahir dari keluarga Kristen. Penyumbang terbesar kedua dari mereka yang dibesarkan atau dari keluarga yang sudah tidak beragama, ya. Ini sebesar 32,75%. Jumlah dua sumber ini sudah mencapai 90,09%, ya, penyumbang ateis dan agnostik. Agama-agama lain tidak dirinci berapa, hanya totalnya disebut 8,22%. Tapi jika dilihat dari survei Gallup, terlihat jumlah mereka cukup besar, ya. Buddha di Korea dan Taiwan serta Jepang, Hindu di India cukup signifikan sebagai penyumbang ateisme dan agnostik. Hanya disampaikan di sini dari kalangan Muslim, jumlah mereka yang menjadi ateis dan agnostik hanya sebesar 0,69%. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mampu menjaga penganutnya agar jangan jadi ateis atau agnostik. Penjagaan ini bukan dengan paksaan atau lainnya. Penjagaan ini cukup karena Islam itu mampu memberi jawaban bagi segala pertanyaan manusia dengan jawaban yang memuaskan, sehingga tidak ada keraguan pemeluknya pada Islam yang membuat mereka tidak akan pernah meninggalkan agama Islam, apalagi sampai menjadi ateis dan atau agnostik. Sementara agama lainnya, terutama yang kita lihat di sini Kristennya, lemah sekali, ya, dalam menjaga penganutnya, yang membuktikan lagi banyaknya keraguan di antara penganutnya akan ajaran agama ini, sehingga akhirnya mereka memilih meninggalkan agamanya dan menjadi ateis atau agnostik daripada bertahan di agamanya. Walau a'lam bishawab. Demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video seri berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang menontonnya sehingga pesan dakwahnya semakin luas. Dan juga subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.